Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Edna Villa. Oh iya, di dalam cerita ini, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Tumbal Pengasian. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Hampir seluruh pengunjung kafe menoleh kepada mereka bertiga. Jemari Wulan masih terulur tanpa sambutan. Kini wajahnya memerah, antara malu dan marah. Dia merasa sangat terhina. Dia mengenal salah satu pemuda itu, yaitu Doni, melalui aplikasi kencan. Awalnya Wulan dan Doni hanya saling bersapa melalui aplikasi itu. Lalu keduanya bertukar nomor ponsel dan aplikasi WhatsApp. Tapi mereka tidak pernah bertemu langsung. Sayangnya Wulan lupa bahwa foto yang dipasangnya pada seluruh media sosial miliknya adalah foto hasil editan dari salah satu aplikasi editor gambar, sehingga wajahnya nampak jauh lebih cantik daripada aslinya. Hingga akhirnya, tadi pagi Doni mengirimkan pesan yang isinya meminta pada Wulan untuk bertemu di salah satu kafe pada sore hari ini. Sebelum berangkat menuju kafe, Wulan sudah mengirim pesan pada Doni bahwa dirinya mengenakan kaos berwarna hijau. Doni menjawab bahwa dia bersama seorang temannya, sebut saja namanya Raka. Keduanya mengenakan kaos berwarna hitam. Saat melihat wajah Wulan yang berbeda dengan yang ada pada foto, Doni merasa kecewa dan mengajak Raka untuk mempermalukan Wulan. Begitu tiba di depan kafe, Wulan langsung menelpon Doni untuk menginformasikan bahwa dirinya sudah ada di lokasi. Doni menyuruh Wulan untuk masuk dan langsung menuju meja 07. Kemudian terjadilah peristiwa tadi. Doni dan Raka menertawai Wulan saat dia mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Ini bukan kali pertama Wulan gagal berkenalan dengan lawan jenis, tapi kali ini merupakan hal yang paling memalukan sekaligus menyakitkan. Terlebih salah satu pegawai di kafe itu adalah temannya semasa SMA. Wulan menangis tertahan, lalu berlari keluar dari kafe dengan diiringi suara tawa kedua pemuda itu. Setibanya di rumah, dia menangis sejadi-jadinya, bantalnya basah oleh air mata. Tapi Wulan tidak punya tempat untuk mengadu. Ibunya sibuk arisan dari satu tempat ke tempat lain, sementara ayahnya sejak pagi hingga malam sibuk bekerja. Tiba-tiba terlintas di benak Wulan. Wulan teringat dia pernah mengantar tantenya menemui seorang dukun yang tinggal di pinggiran kota. Waktu itu tantenya merasa ada sesuatu yang selalu mengikutinya. Setelah berobat pada dukun itu, makhluk yang selalu mengganggu tantenya pergi entah kemana. Wulan pun bergegas mengambil jaket dari lemari, mengenakannya dengan terburu-buru, lalu menghidupkan mesin sepeda motornya dan ngebut menuju rumah dukun itu. Angin malam yang berhembus cukup dingin, seperti kalah dengan rasa panas yang menyeruak dari dalam dada Wulan. Emosinya membuncah. Langit berwarna merah bersemu oranye, seperti mewakili perasaannya yang penuh dendam. Perjalanan ditempuhnya hanya dalam waktu kurang dari 40 menit. Dari ujung gang, rumah dukun itu terlihat jelas, berbeda dengan rumah-rumah dukun dalam film atau cerita, yang digambarkan gelap dan dindingnya terbuat dari anyaman bambu. Rumah ini terkesan mewah, kontras dengan rumah-rumah lain di sekitarnya. Meski bermandikan cahaya lampu, rumah berwarna abu-abu itu tetap saja memancarkan kesan mistis. Dua patung gupala seperti menjaga pintu gerbang rumah, sementara di tengah halaman, patung berbentuk dua ular yang saling melilit, seolah menyambut para tamu yang datang. Di bawah patung itu, terdapat lampu kecil berwarna merah, yang membuat patung ular itu seperti menyala. Beberapa sanggar burung tergantung di bawah langit-langit teras. Sebagian diselimuti dengan kain penutup. Entah apa tujuannya. Kursi goyang yang ada di teras
sedikit bergoyang, mungkin tertiup oleh angin. Wulan mengetuk pintu rumah, namun tidak ada jawaban dari dalam. Lalu dia kembali mengetuk pintu, kali ini dengan ketukan yang lebih bertenaga. Beberapa saat kemudian, pintu kayu setinggi lebih dari 2 meter terbuka dengan sendiri. Pak Kromo, dukun itu yang membuka pintu. Aroma kemenyan segera tercium, menambah kesan mistis. Pak Kromo mempersilahkan Wulan untuk masuk, kemudian bertanya tentang maksud dan tujuan kedatangan Wulan. Wulan memperhatikan seluruh sudut ruangan. Meski sudah pernah ke tempat ini, tapi barang-barang aneh di ruangan itu tetap menarik perhatiannya. 2 bilah keris terpajang pada dinding ruangan. Di sudut sebelah kanan, dekat pintu masuk ke ruangan di belakangnya, 1 guci kuno berdiri. Di sampingnya terdapat patung kayu berbentuk manusia, tingginya sekitar 70 cm. Koleksi lainnya seperti jenglot, batu akik, keris mini, dan beberapa jenis jimat tersusun rapi dalam rak kaca di sudut kiri ruangan. Begini mbah, saya mau minta tolong supaya cepat dapat jodoh, atau minimal tidak dihina sama cowok-cowok. Apa bisa mbah? Kata Wulan tanpa tading aling-aling. Sejenak Pak Kromo terdiam, lalu memperhatikan Wulan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kemudian dia meminta Wulan mengulurkan tangannya. Ada hawa hangat terasa saat Pak Kromo memegang tangannya, mengalir ke sekujur tubuh Wulan. Namun tiba-tiba, Wulan merasa mual, sangat mual sekali. Pak Kromo kemudian melepas genggamannya pada tangan Wulan, kemudian berdiri dan mengambil air putih. Dia menyuruh Wulan meminum air putih itu. Duk, permintaanmu bisa dikabulkan, tapi syaratnya agak berat. Sebab ada kesalahan yang dilakukan oleh orang tuamu di masa lalu. Itu menutup auramu, kata Pak Kromo sambil menghisap rokok elektrik beraroma vanila. Kata Pak Kromo, Wulan harus puasa putih selama 7 hari. Kemudian setiap tengah malam, dia harus mandi dengan air mandi yang sudah dicampur serbuk kecoklatan dari Pak Kromo. Syarat terakhir, kata Pak Kromo, menjadi syarat terberat, yakni berendam pada 2 pertemuan sungai atau tempuran. Nanti kamu akan melihat banyak makhluk gaib saat berendam. Mereka akan menggodamu, tapi kamu jangan sampai tergoda atau meninggalkan tempatmu berendam sebelum seorang perempuan menemuimu, karena resikonya kamu tidak akan pernah menikah sampai akhir hidupmu. Lanjut Pak Kromo menjelaskan. Pak Kromo kemudian menanyakan pada Wulan, apakah dia ingin awet muda dan bisa mendapatkan lelaki manapun yang diinginkan. Syaratnya sangat mudah. Nanti setelah ritual berendam di tempuran sudah selesai, Wulan hanya perlu mencari foto pria yang diinginkannya. Kamu cukup merapalkan mantra ini, lalu hembuskan pada foto pria itu, dan bakar sampai menjadi abu. Jelas Pak Kromo, sambil memberikan secari kertas bertuliskan mantra. Pak Kromo melanjutkan, meski syaratnya sangat mudah, tetapi itu membutuhkan tumbal. Tumbalnya adalah cowok yang kemudian menyukai Wulan akibat pengaruh mantra itu. Awalnya Wulan berpikir dia tidak membutuhkan mantra itu, tapi kemudian dia ingat perlakuan Doni dan juga temannya di kafe. Marahnya kembali muncul. Iya mbah, saya mau, ucap Wulan. Setelah menerima semua ubur rampai atau persyaratan yang dibutuhkan dan memberikan mahar pada Pak Kromo atas jasanya, Wulan kemudian pamit. Sepekan berjalan, Wulan telah melakukan puasa putih dan mandi setiap tengah malam. Tubuhnya terasa sedikit lemah karena selama sepekan hanya mengonsumsi nasi putih. Tapi dia mengabaikannya. Niatnya sudah sangat bulat dan dendamnya pada Doni begitu kuat. 2 hal itu menjadi penyemangatnya dalam melaksanakan syarat dan ritual. Tibalah di hari dia harus melaksanakan syarat terakhir, yakni berendam di pertemuan 2 sungai atau tempuran. Sesudah maghrib, Wulan telah menyiapkan diri. Beberapa perlengkapan dan syarat sudah dimasukkan dalam tas. Tepat pukul 10 malam, dia mengendarai sepeda motornya seorang diri menuju pinggiran kota di sebelah selatan, tempat pertemuan 2 sungai. Setelah memarkirkan sepeda motor di tempat yang dia rasa aman, perlahan Wulan menuruni lereng sungai. Dia merasa was-was, takut jika tiba-tiba bertemu ular
atau binatang lainnya. Selangkah demi selangkah, dia menapakkan kaki di tanah pinggir sungai. Hanya ada cahaya bulan yang menjadi penerangan di tempat itu. Rumah warga terletak cukup jauh dari situ. Tubuh Wulan hanya ditutupi oleh selembar kain. Perlahan kakinya menyentuh air sungai yang dingin. Wulan mulai ragu saat merasakan dinginnya air. Namun tekadnya kembali bulat saat mengingat bahwa ritual lain telah selesai dilakukan. Air sungai sudah mencapai betisnya yang putih. Wulan terus melangkah menuju tengah. Dia harus memastikan air sungai mencapai lehernya. Setelah beberapa menit berendam, dia tidak lagi merasa dingin. Air sungai yang mengalir justru terasa hangat. Matanya yang terpejam membuatnya setengah mengantuk. Namun tiba-tiba, Wulan mendengar suara air sungai terpecik, seperti ada seseorang yang melemparkan batu ke sungai. Dia mengabaikan suara itu. Lalu terdengar suara mendesis di dekat telinganya, disusul dengan sesuatu yang panjang dan dingin merayap melilit lehernya. Wulan ketakutan. Dia tahu itu adalah ular. Saat membuka matanya, ular yang melilitnya memiliki kepala seperti kepala ayam. Mata makhluk itu mengerjap-ngerjap. Sementara di tepi sungai, dia melihat makhluk lain, bertubuh sangat besar, dengan kulit kehijauan. Matanya merah menyala. Wulan sudah hampir berlari meninggalkan tempat itu. Untung saja dia ingat pesan dari Pak Kromo, bahwa dia harus mengabaikan semua gangguan. Jika tidak, dia tidak akan menikah seumur hidupnya. Belum cukup 10 menit Wulan melanjutkan ritualnya. Telinganya kembali mendengar suara-suara aneh. Bukan gemercik air sungai, tapi seperti air yang mengalir ke sungai. Dari atas rumpun bambu, mengalir air seperti seorang sedang buang air kecil. Wulan menoleh ke atas. Dia melihat sesuatu. Di bawah temaram cahaya bulan, sosok itu tampak seram. Meski samar, Wulan bisa melihat bahwa sosok itu tinggi besar. Tubuhnya berbulu. Makhluk itu dengan santainya membuang air kecil ke sungai. Rasa jijik yang dirasakan Wulan melebihi rasa takutnya. Dia ingin marah dan keluar dari tempatnya berendam. Tapi lagi-lagi, peringatan Pak Kromo seperti terngiang di telinganya. Makhluk itu meluncur turun, kemudian mendekati Wulan sambil nyengir. Wajahnya sangat memuakkan. Air liurnya menetes, lidahnya menjulur keluar. Sorot matanya seperti ingin menelanjangi Wulan. Wulan mengabaikan makhluk menjijikan itu. Tapi makhluk itu terus berjalan hingga jaraknya hanya sejengkal dari Wulan. Baunya sangat anyir. Air liur yang menetes ke air sungai memercik ke wajah Wulan. Makhluk itu terus berjalan sampai dia berlalu di kelokan sungai dan lalu kemudian menghilang. Tepat tengah malam menurut perkiraan Wulan, dia mencium aroma wangi yang disertai tiupan angin lembut tapi dingin, disusul dengan munculnya asap putih kehijauan tepat di hadapannya. Asap itu seperti muncul dari sungai, dibarengi dengan gelembung-gelembung udara dari dasar sungai. Di bawah cahaya bulan, samar-samar asap hijau itu berubah menjadi sosok wanita berkebaya hijau. Sorot matanya tajam namun teduh. Selendang berwarna keemasan melilit perut wanita cantik itu. Bibirnya tipis berwarna merah natural. Alisnya rapi dan hampir saling bertautan antara kiri dan kanan. Hidungnya yang mancung nampak serasi dengan rambutnya yang panjang terurai. Satu hal yang membuat Wulan semakin iri pada wanita ayu tersebut, buah dadanya, yang meskipun tidak terlalu besar, tapi tampak padat di balik kebaya hijau itu. Jemari lentik perempuan ayu itu mengusap kepala Wulan sambil menanyakan tujuan kedatangannya berendam di tempat itu. Wulan belum bisa berkata-kata. Perasaannya campur aduk antara takut dan senang. "Duk, Cahayu, apa sebenarnya tujuanmu mencari aku di sini? Aku Nyi Selasi, penjaga tempuran ini. Orang bisa memanggilku dengan Nyi Selasi Tempuran." Perempuan cantik itu mengulang pertanyaannya sambil memperkenalkan diri. Wulan mengatur nafas untuk menenangkan diri. Kemudian dia menjelaskan keinginannya. Dia menceritakan semua keluhannya hingga petunjuk Pak Kromo untuk melaksanakan ritual berendam. "Kamu sudah tahu syaratnya. Jika ingin terus awet muda dan mendapatkan semua pria yang kau inginkan,
Pria yang kau pelet akan jadi tumbalnya. Jadi jangan gunakan untuk orang yang kau cintai. Nyislasi kemudian menjelaskan. Wulan sudah boleh menyelesaikan ritualnya setelah dirinya masuk ke dalam raga Wulan. Lalu Nyislasi memejamkan matanya sambil menangkupan kedua tangan di depan dadanya. Sekejap dia kembali berubah menjadi asap dan masuk ke dalam tubuh Wulan. Wulan merasa ada yang berubah pada dirinya saat Nyislasi memasukinya. Tubuh Wulan terasa sangat ringan. Pandangannya pun menjadi lebih terang. Merasa bahwa ritualnya telah usai, Wulan bergegas meninggalkan sungai, kemudian mengeringkan tubuhnya dan pulang. Setibanya di rumah, Wulan membilas dirinya dengan air bersih. Wulan pun kemudian tidur. Saat terbangun, pagi harinya hal pertama yang dilakukan oleh Wulan adalah membuka medsos untuk mencari foto Doni. Itu bukan hal yang sulit untuk Wulan. Dia membuka profil Doni. Dengan telaten dia membuka satu persatu foto pada galeri Doni. Dia menemukan foto Doni bersama Raka. Segera Wulan mengunduh foto itu dan menyimpannya pada galeri ponsel. Lalu dia menghubungkan ponselnya dengan printer. Kemudian dia mencetak foto itu dan melakukan ritual yang dijelaskan oleh Pak Kromo. Wulan pun penasaran dengan hasil ritual itu. Dia tidak sabar melihat hasilnya. Beberapa menit kemudian, setelah membereskan umur hampir ritual, Wulan mengambil ponselnya dan berniat untuk menghubungi Doni. Tapi ternyata ada 3 panggilan tidak terjawab dari Doni. Bibir Wulan menyunggingkan senyum puas. Dia yakin peletnya berhasil. Sebentar lagi dendam dan sakit hatinya akan terbalaskan. Ponselnya kembali berdering. Nama Doni muncul pada layar. "Iya, gimana Don? Ada yang bisa aku bantu?" tanya Wulan. Doni meminta maaf atas kejadian di kafe dan mengajaknya untuk kembali bertemu di lokasi yang sama. Tapi Wulan mengajukan syarat, yakni Doni harus mengajak Raka. Syarat itu disanggupi oleh Doni. Saat bertemu di kafe, Wulan tahu Doni jatuh cinta padanya. Begitu juga dengan Raka. Wulan dapat melihatnya dari sikap dan tatapan keduanya. Raka dan Doni bahkan terlihat cemburu antara satu sama lain. Keduanya seakan tidak mau kalah, berebut untuk bisa mengobrol dengan Wulan. Jika Doni mengeluarkan candaan dan cerita lucu yang membuat Wulan tertawa, Raka tampak tidak senang. Dia akan berusaha mencari cerita lucu lain, agar Wulan bisa tertawa saat mendengarnya. Di dalam hati Wulan sangat senang melihat keduanya bersaing. Dia berharap Raka dan Doni berkelahi di kafe itu, agar teman SMA-nya yang bekerja di situ bisa melihat bahwa kedua cowok ganteng ini sedang memperebutkannya. Ya, Raka dan Doni sedang memperebutkan Wulan. Karena dalam pandangan keduanya, Wulan adalah sosok yang sangat cantik, dengan hidup mancung dan semua kelebihan yang dimiliki oleh Nyislasi. Saat berpamitan, Wulan sengaja mengedipkan satu matanya kepada Raka, lalu meminta nomor ponsel Raka. Wulan tahu Doni melihatnya mengedipkan mata kepada Raka. Saat itu wajah Doni menyiratkan cemburu yang sangat. Setibanya di rumah, Wulan segera menghubungi Raka melalui aplikasi perpesanan instan, menanyakan apakah Raka masih di kafe bersama Doni. Kata Raka mereka masih di sana. Wulan kemudian menghubungi Raka melalui panggilan video, agar Doni semakin cemburu melihat Raka melakukan panggilan video dengannya. Benar saja, di sela panggilan videonya dengan Raka, tiba-tiba Doni membentak Raka. Doni mempersalahkan laptop yang dipinjam oleh Raka dan belum dikembalikan. "Tugasku keteteran gara-gara kamu pinjam laptop dan belum dikembalikan juga. Kamu sengaja ya bikin kerjaan aku berantakan." Wulan mendengar percakapan itu melalui panggilan video. Tiba-tiba wajah Raka yang ada pada layar ponselnya bergoyang. Lalu yang terlihat hanya langit-langit kafe dan suara orang bertengkar. Sepertinya ponsel Raka ditepiskan hingga terjatuh ke lantai. Wulan mengakhiri panggilan video tersebut. Dia tersenyum senang dan menang. Dia berniat untuk tidak menghubunginya hingga beberapa hari ke depan. Ternyata pertengkaran antara Doni dan Raka di kafe itu berlanjut dengan perkelahian. Wulan mengetahuinya dari berita yang ditontonnya di televisi beberapa hari setelah kejadian itu.
Akibat dari perkelahian tersebut, Raka tewas karena Doni nekat masuk ke dapur kafe dan mengambil sebilah pisau dapur yang digunakannya untuk menikam Raka. Mengetahui kabar itu, Wulan sangat senang. Dendamnya pada Raka sudah terbayar. Tapi Wulan belum puas karena Doni masih hidup. Wulan pun mengatur rencana lain. Dia akan mengunjungi Doni di sel. Dia harus membalas dendamnya. Meski Doni berada di dalam sel, Doni terlihat senang saat Wulan menjenguknya. Wajahnya berseri-seri, tapi tiba-tiba keningnya berkerut dan wajahnya menegang saat Wulan membisikkan sesuatu padanya. Wulan mengatakan dia tidak akan mau bertemu lagi dengan Doni. Jadi lebih baik Doni bunuh diri saja jika dia ingin melihat Wulan bahagia. Lalu keesokan paginya, jasad Doni pun ditemukan tidak bernyawa di dalam sel. Urat nadinya terputus. Rupanya Doni menggigit urat nadinya karena tidak ada satupun alat yang bisa digunakan untuk bunuh diri. Di rumahnya, Wulan pun merasa menjadi lebih segar. Saat bercermin, Wulan melihat wajahnya menjadi jauh lebih menarik. Kulitnya tampak lebih kencang dan muda. Tapi dia merasa ada sesuatu yang seperti ingin meledak di dalam tubuhnya. Syahwatnya menjadi sangat tinggi. Wulan tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Yang dia tahu libidonya semakin meningkat. Bahkan hanya dengan melihat sosok pria atletis di layar televisi, dia mengambil ponselnya dan menghubungi Pak Kromo untuk menanyakan apa sebenarnya yang terjadi. Itu hal lumrah, Nduk. Itu syahwat Nyiselasi. Naluri itu akan semakin meningkat saat kamu sudah memberikan tumbal. Cara mengatasinya ya hanya dengan bersetubuh dan menjadikan pria itu sebagai tumbal. Jelas Pak Kromo melalui saluran telepon. Kalau kamu kuat menahan nafsu itu, kamu tidak butuh tumbal. Tapi jarang sekali ada yang kuat. Biasanya mereka menggunakan peletnya untuk menarik lelaki lain agar mau menyetubuhi, papar Ki Kromo. Hasrat itu memang terus dirasakan oleh Wulan selama berhari-hari. Hampir sepekan dia menahan keinginan syahwatnya, hingga akhirnya Wulan menyerah dan mencari foto teman prianya yang dianggapnya mampu memenuhi kebutuhan birahinya. Wulan memilih Santo, tetangganya yang berprofesi sebagai petugas keamanan. Meski berkulit gelap, tubuh Santo cukup kekar karena rajin berolahraga. Wulan merasa Santo mampu memenuhi kebutuhan syahwatnya. Setelah mendapatkan foto Santo melalui medsos, Wulan melaksanakan ritualnya. Diakhiri dengan membakar foto tersebut. Wulan lalu berpura-pura mengantarkan kue ke rumah Santo. Dia tahu Santo hanya ada di rumah karena Santo kerja malam hari. Kedua orang tua Santo, sama seperti ayah dan ibu Wulan, sibuk bekerja. Santo terlihat senang saat bertemu dengan Wulan di rumahnya. Setelah menyerahkan kue pada Santo, Wulan tidak langsung pulang. Birahinya semakin meninggi saat melihat tubuh Santo yang dibalut kaos ketat. Wulan duduk dan mengobrol dengan Santo. Tapi entah bagaimana awalnya, mereka sudah bergumul di sofa tanpa satu benang pun yang menutupi tubuhnya. Beberapa belas menit berlalu, keduanya tampak berkeringatan. Meski pendingin ruangan menunjukkan suhu terendah, Wulan terlihat sangat segar. Meski nafasnya terengah-engah. Demikian pula dengan Santo. Nafasnya memburu, dadanya kembang-kembis. Wulan beranjak pulang setelah memakai seluruh pakaiannya. Nafsu yang tadi menyelimuti dirinya sudah lenyap bersama keringat yang mengering. Setibanya di rumah, Wulan kembali bercermin untuk membuktikan apakah benar dia akan menjadi lebih cantik dan menggairahkan. Ternyata benar, dia merasa wajah dan tubuhnya semakin mempesona. 2 hari kemudian, Wulan mendengar kabar bahwa Santo tewas di tempat kerjanya. Kepalanya Santo remuk akibat dijatuhi tiang listrik dari beton yang ada di kantornya. Libido Wulan kembali meningkat. Itu berarti dia harus kembali melakukan ritual dan menjalankan pelet untuk pria lain. Hal itu terus berlangsung selama beberapa bulan. Wajahnya pun semakin mempesona. Wulan mulai menjadi perhatian cowok-cowok yang kemudian menjadi tumbal untuk Nyiselasi. Hingga suatu saat, Wulan merasa benar-benar jatuh cinta.
Sayangnya Jordi sama sekali tidak merespon. Jordi terkenal dingin di kantor. Batinnya bergolak. Wulan tidak bisa menahan perasaannya. Berbeda dengan pria lain yang hanya dibutuhkan untuk memuaskan syahwatnya. Pria ini Jordi benar-benar dicintainya. Dadanya selalu berdetak dengan kencang jika kebetulan berpapasan dengan Jordi di kantor. Awalnya Wulan tidak mau menggunakan pelet untuk mendekati Jordi. Tapi Jordi tidak pernah menggubris Wulan. Dia hanya mengajaknya bercakap untuk urusan kerjaan. Saat di rumah, tepat tengah malam, Wulan mencoba memanggil Nyi Selasih. Dia memohon kepada Nyi Selasih agar jika dia memelet Jordi, nyawa Jordi tidak diambil sebagai tumbal. Namun seperti yang disampaikan sejak awal, semua pria yang terkena pelet Nyi Selasih harus menjadi tumbal. Satu-satunya cara agar pria itu tidak menjadi tumbal adalah Wulan harus mati. Wulan berharap Pak Kromo mampu membantunya kali ini, karena dia ingin mendapatkan Jordi tanpa menggunakan pelet, sama seperti yang dikatakan Nyi Selasih. Pak Kromo mengatakan, jika ingin mendapatkan Jordi, Wulan harus menggunakan ilmu peletnya, karena dari penerawangannya, Jordi tidak mencintai Wulan. Beberapa hari berlalu. Setiap kali bertemu Jordi, Wulan selalu berusaha untuk ramah dan mencari perhatian. Kini nafsu birahi Wulan mulai memuncak. Setelah tumbal terakhir dipersembahkan pada 2 pekan lalu, Wulan mengambil jalan pintas. Dia melakukan ritual yang sama dengan yang dilakukannya pada pria-pria sebelumnya. Foto Jordi diperoleh dari arsip kantor. Keesokan harinya, Jordi berubah total. Dia bersikap sangat manis pada Wulan. Bahkan Jordi mengajaknya menonton berdua. Wulan menyambut hangat permintaan Jordi. Ternyata Jordi cowok yang romantis dan sopan. Selama dalam bioskop, tidak jarang Jordi menggenggam jemari Wulan, tapi tidak lebih. Sepulang dari nonton, Wulan mengajak Jordi untuk singgah di rumahnya. Kedua orang tua Wulan tidak akan pulang hari ini. Ayahnya sedang berada di pulau lain untuk urusan pekerjaan, sedangkan ibunya ada acara di kota lain. Berbeda dengan pria-pria korbannya yang terdahulu. Kali ini Wulan tidak seagresif saat bersama para tumbal. Wulan lebih kalem, meski libidionya meningkat drastis. Tapi dia sadar bahwa hidup Jordi tidak akan lama lagi. Nyawanya hanya tinggal beberapa hari lagi. Namun meski demikian, Wulan bertekad untuk menjaganya. Mereka mengobrol tentang apa saja. Tanpa terasa, malam semakin larut. Ada sesuatu yang meledak-ledak dalam tubuh Wulan. Ada birahi yang harus dituntaskan. Akhirnya hal itu terjadi juga. Wulan dan Jordi merengkuh kenikmatan bersama, menghabiskan malam dengan canda dan cumbu yang diiringi dengan aliran keringat. Setelah semua selesai, Jordi pamit pulang, tapi Wulan tidak mau membiarkan Jordi pulang sendiri. Wulan meminta agar Jordi bermalam, apalagi sekilas dia melihat bayangan Nyi Selasih yang melintas. Aku harus pulang, karena aku tidak pamit sama orang di rumah. Besok kita ketemu lagi ya. Jordi memaksa untuk pulang. Wulan pun mengiyakan, tapi tanpa sepengetahuan dari Jordi. Dia mengikuti Jordi dari belakang dengan sepeda motornya. Benar saja, kekhawatiran Wulan terjadi. Di tengah perjalanan, Wulan melihat Nyi Selasih ada di boncengan sepeda motor Jordi. Dia menutup mata Jordi dengan selendangnya, yang membuat Jordi tidak bisa melihat jalan sementara. Dari arah depan, satu truk berukuran besar melaju dengan kecepatan sedang. Dalam hitungan belasan detik, Jordi dipastikan akan menabrak truk itu jika matanya tertutup. Brak! Suara tabrakan terdengar keras. Beberapa pengguna jalan langsung mengerumuni pengguna sepeda motor yang ditabrak oleh truk. Darah berceceran di sekitar lokasi tabrakan. Pengemudi sepeda motor tewas di tempat. Kepalanya hancur karena terkena bumper truk. Beberapa meter dari lokasi tabrakan, Jordi juga terjatuh bersama sepeda motornya. Tapi dia hanya mengalami luka ringan karena ditabrak dari belakang.
Rupanya Wulan sengaja menabrak sepeda motor Jordi dari arah kanan, agar Jordi tidak menabrak truk yang melaju dari arah berlawanan. Tapi sepeda motor Wulan terdorong ke kanan dan bertabrakan dengan truk itu. Tanpa dilihat oleh orang yang berkerumunan, Wulan melayang pergi bersama Nyi Selasih menuju kerajaannya, menjadi pelayan Nyi Selasih hingga kiamat tiba dan selesai. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bahwa bersekutu dengan jin sesungguhnya merugikan diri sendiri. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal musyrik itu. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.